Ternyata kalau kapur disebarkan ke tanah bisa meningkatkan kesuburan tanah. Kok bisa ya? Makanya, yuk tonton video ini sampai selesai. Nah Sobat Tani, jadi dalam pertanian kita bisa menggunakan kapur untuk meningkatkan pH tanah. Tapi kapur ini nggak sembarang kapur nih Sobat Tani. Jadi kapur ini sudah diformulasikan secara khusus untuk digunakan di pertanian. Nah salah satu jenis kapur yang sering digunakan yaitu kapur dolomit. Nah kapur ini merupakan kapur yang dapat meningkatkan pH tanah dan juga keasaman tanah. Selain itu juga bisa menetralkan keasaman tanahnya. Selain itu, kapur ini mengandung magnesium dan juga kalsium yang tentunya akan bermanfaat bagi kesuburan tanaman dan juga kesuburan tanah. Jadi ketika tanah tersebut kekurangan magnesium dan juga kalium, akan secara otomatis menurunkan produktivitas dari tanaman tersebut. Nah, pada umumnya kapur dolomit ini berwarna putih kecoklatan, kemudian tidak mudah larut dalam air. Jadi ketika kita akan aplikasikan atau larutkan dalam air, ini perlu pengadukan yang cukup lama agar hasilnya lebih homogen dan akan tercampur dengan merata. Nah, seperti yang kita ketahui kalau banyak sekali manfaat dari kapur dolomit ini. Salah satunya dapat meningkatkan dan juga dapat menetralkan keasaman tanah. Tapi selain itu ada banyak lagi nih manfaat yang terkandung dalam kapur dolomit ini. Yang pertama nih, dapat meningkatkan dan menetralkan keasaman tanah. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kalau ketika kita mengaplikasikan kapur dolomit ini, harus tahu dulu nih kondisi atau syarat tumbuh dari pH tanah tanaman budidaya kita agar hasil pengaplikasian dari pupuk dolomit ini lebih maksimal. Kemudian yang kedua, dapat membersihkan tanah dari senyawa beracun. Salah satunya kelebihan logam dalam tanah. Nah ini seperti kelebihan aluminium, zat besi, dan juga mangan. Nah senyawa-senyawa tersebut ini dapat menghambat pertumbuhan akar yang nantinya juga akan menghambat penyerapan nutrisi yang ada dalam tanah. Selain itu, dengan pengaplikasian pupuk atau kapur dolomit ini dapat menghambat senyawa-senyawa tersebut yang keberadaannya berlebihan atau kelebihan dalam tanah. Nah, yang ketiga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nah, tadi kan pupuk atau kapur dolomit ini mengandung magnesium dan juga kalsium. Nah, ketika diaplikasikan langsung ke tanah, ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan dapat juga memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Dan yang keempat nih, nggak kalah penting banget nih, kandungan atau pengaplikasian kapur dolomit ini dapat meningkatkan populasi mikroba dalam tanah. Salah satunya mikroba baik yaitu Mycorrhiza arbuscula. Nah, Mycorrhiza ini dapat meningkatkan efektivitas penyerapan nutrisi akar pada tanaman dan dapat menyuburkan tanah. Dan yang kelima, dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kalau kapur dolomit ini mengandung magnesium dan kalsium yang dapat meningkatkan penyerapan akar terhadap nutrisi yang ada dalam tanah. Selain itu juga, magnesium ini ternyata dapat meningkatkan pembentukan klorofil. Jadi proses fotosintesis dari tanaman tersebut akan meningkat dan tentunya ketersediaan makanan pada tanaman tersebut akan tersedia lebih banyak. Nah, kemudian yang keenam, dapat mengaktifkan seluruh enzim pada tanaman. Jadi ternyata kandungan magnesium dan kalsium yang terdapat dalam kapur dolomit ini berperan langsung nih dalam proses biokimia tanaman. Salah satunya untuk yang pertama untuk kalsium. Nah, kalsium ini berperan dalam proses mekanisme seluruh kerja enzim. Kemudian untuk magnesium ini berperan pada enzim yang memerlukan ATP. Jadi ATP ini merupakan sumber energi pertama yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang ketujuh, kapur dolomit ini dapat membunuh bibit penyakit. Jadi ternyata kapur dolomit ini dapat menjadi antibakteri atau antimikroba bagi tanaman. Jadi ketika diaplikasikan secara baik, ini juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan juga penyakit. Nah, itu dia manfaat dari pengaplikasian kapur dolomit ini. Terus sekarang gimana sih cara pengaplikasian kapur dolomit ini? Nah, terdapat 3 cara nih untuk pengaplikasian kapur dolomit. Yang pertama, disebarkan secara langsung secara merata ke tanah. Nah, ini dilakukan secara langsung, disebarkan ke tanah pada saat pengolahan lahan. Pada saat pengolahan tersebut, pupuk atau kapur dolomit ini bisa diaplikasikan secara langsung dengan cara disebar. Kemudian didiamkan selama 2-3 minggu sebelum digunakan atau sebelum tanaman akan ditanam di lahan tersebut, agar kapur atau pupuk dolomit ini dapat secara merata tersebar atau terserap ke dalam tanah tersebut.
Nah, yang kedua, kapur dolomit ini dapat diaplikasikan secara langsung di lubang tanaman. Nah, kapur dolomit ini dapat menjadi pupuk dasar dalam budidaya tanaman tahunan, yaitu dengan cara mengaplikasikan atau menaburkan secara langsung ke lubang tanam dari tanaman budidaya tersebut. Kemudian setelah itu ditutup dengan menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang. Dan sama nih, didiamkan terlebih dahulu selama 2-3 minggu sebelum lubang tanam tersebut akan ditanami tanaman tahunan. Nah, yang ketiga, dicampurkan dengan pupuk ZA. Jadi, kapur dolomit ini dapat dicampurkan secara langsung nih dengan pupuk ZA agar mendapatkan unsur hara magnesium dan juga nitrogen. Sehingga ketika diaplikasikan, ini tidak dapat menurunkan keasaman tanah tersebut. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, ini dapat ditaburkan secara langsung setelah dicampurkan ke tanah. Kemudian dapat juga nih diaplikasikan di pinggir tanaman secara merata. Dan agar lebih efektif, ini bisa diaplikasikan di rorak tanaman agar hasilnya lebih maksimal. Nah, sebelum melakukan penambahan dolomit untuk meningkatkan pH tanah, alangkah baiknya nih kita melakukan pengukuran pH tanah terlebih dahulu dengan menggunakan pH meter agar kita tahu nih tingkat pH tanah yang akan kita naikkan. Nah, berikut Kang Berta kasih gambaran perhitungan atau dosis dari aplikasi pupuk dolomit ini untuk menaikkan pH tanah. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat dari kapur dolomit ini buat pertanian. Jadi nggak bingung lagi nih cara meningkatkan pH tanah agar sesuai dengan tanaman kita. Oke deh, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.